Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita yaitu KKN IKDR 93 IAIN Kudus. Kali ini bersama saya Kak Tia akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun sebabnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, yang kedua menumbuhkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pasar bebas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perdagangan internasional. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian perdagangan internasional, perlu kita ketahui apa sih ekspor? Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang ke negara lain. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Maka, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara maupun lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, di mana sumber daya alam yang dimiliki setiap negara pastinya berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh setiap negara. Dan yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu negara. Dan yang kelima yaitu perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan perbedaan selera yang dimiliki oleh masyarakat di setiap negara. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, penetapan kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang diekspor maupun yang diimpor. Yang kedua yaitu larangan impor. Dan yang ketiga tarif. Yang keempat adalah subsidi. Yang kelima adalah embargo ekonomi. Embargo ekonomi merupakan suatu kebijakan untuk tidak berhubungan dengan negara lain. Dan yang keenam yaitu dumping atau menjual produk di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Dan yang ketujuh yaitu proteksi, yaitu melindungi produk dalam negeri. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua yaitu setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, di mana dari negara-negara lain kita menciptakan produk yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang berbeda. Yang ketiga yaitu penduduk dari negeri akan mendapatkan barang dan jasa dengan mudah dan murah. Dan yang keempat yaitu mendorong kegiatan produksi. Yang kelima yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan antar negara, baik negara satu maupun negara yang lainnya. Dan yang keenam yaitu pendapatan negara dapat meningkat melalui perolehan devisa dari ekspor. Sebab yang kedua yaitu menumbuhkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian dan parameter kreativitas. Apa sih itu kreativitas? Kreatif atau sebuah proses pemikiran untuk menumbuhkan atau memunculkan gagasan pemikiran, konsep ataupun ide dalam suatu bidang atau persoalan. Sedangkan parameter dari kreativitas yaitu dapat diwujudkan dalam segala bidang maupun segala hal dalam baik bidang ekonomi maupun kehidupan yang dapat diukur berdasarkan dari hasil terwujudnya di proses kreativitas. Selanjutnya yaitu inovasi dalam kreativitas. Inovasi merupakan hasil dari sebuah proses kreativitas yang berasal dari pengalaman dan pemanfaatan berdasarkan ilmu pengetahuan serta keterampilan teknis dan pengalaman yang pada akhirnya akan memperbaiki dan menciptakan produk atau jasa yang baru yang mempunyai manfaat serta tambahan nilai baru. Adapun manfaat dari inovasi yang pertama yaitu pengembangan ekonomi, yang kedua yaitu solusi terhadap suatu masalah, yang ketiga yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian yaitu hasil dari suatu proses kerja keras dan belajar yang membentuk seseorang atau kelompok orang menjadi lebih baik atau kuat dengan tidak bergantung pada orang lain. Adapun unsur-unsur kemandirian
kemandirian ekonomi. Yang pertama yaitu bebas, yang kedua yaitu inisiatif, yang ketiga yaitu progresif, dan yang keempat yaitu pengendalian diri. Yang keempat yaitu wirausaha. Wirausaha merupakan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Dan kompetensi yang dimiliki seorang wirausaha antara lain, yang pertama yaitu kepribadian yang luhur, yang kedua yaitu mental wirausaha, yang ketiga yaitu peka terhadap lingkungan, yang keempat yaitu keterampilan wirausaha, dan yang kelima yaitu kemampuan mencari informasi. Yang kelima yaitu lingkungan ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf mengidentifikasi lingkungan industri kreatif menjadi 14 sektor. Yang pertama yaitu perikanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga yaitu pasar barang seni, yang keempat kerajinan, yang kelima desain, yang keenam adalah fashion, yang ketujuh yaitu video, yang kedelapan permainan interaktif, yang kesembilan musik, yang kesepuluh yaitu seni pertunjukan, yang kesebelas penerbitan dan percetakan, yang ke-12 layanan komputer, yang ke-13 televisi dan radio, dan yang terakhir yaitu riset. Yang terakhir yaitu upaya menumbuhkan ekonomi kreatif. Adapun upayanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua yaitu membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga yaitu membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Yang selanjutnya yaitu subbab ketiga yaitu menumbuh kembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia. PT Charoen Pokphand Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari Charoen Pokphand yang berbasis di Thailand, yang tumbuh bersama dinamika ekonomi Indonesia. PT ini hadir sejak tahun 1962. Charoen Pokphand secara luas fokus di perunggasan. Yang kedua yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produksi petroleum yang bisa langsung digunakan. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, minyak tanah. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks. Adapun beberapa contoh kilang minyak di Indonesia antara lain, yang pertama kilang Pangkal Berandan, yang kedua kilang Dumai, yang ketiga kilang Cilacap, yang keempat kilang Balikpapan, yang kelima kilang Sekasim, yang keenam kilang Balongon, yang ketujuh kilang Cepu. Yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik menjadi pusat keunggulan ekonomi karena batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khasnya dan coraknya yang berbeda-beda pula menurut daerah asalnya. Batik kini pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Yang kedua yaitu pengaruh keberadaan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Adapun pengaruhnya yang pertama yaitu migrasi penduduk. Migrasi penduduk terbagi menjadi dua. Yang pertama migrasi internal, yang kedua migrasi internasional. Yang kedua yaitu transportasi baik darat, laut maupun udara. Yang selanjutnya yaitu lembaga sosial ekonomi, dan yang selanjutnya yaitu pendidikan, dan yang terakhir yaitu pekerjaan. Subbab yang terakhir atau yang keempat yaitu pasar bebas. Apa sih itu pasar bebas? Pasar bebas merupakan suatu akibat adanya globalisasi ekonomi dunia. Pasar bebas
atau dikenal juga dengan perdagangan lepas atau kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor. Yang selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan bebas untuk mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perdagangan barang tanpa pajak termasuk taraf maupun hambatan pedagang. Yang kedua yaitu perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga yaitu akses ke pasar yang tidak diatur. Yang keempat yaitu akses informasi pasar yang tidak diatur. Dan yang terakhir yaitu perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga yaitu macam-macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas antara lain. Yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakang berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Pada bulan Desember 2005 telah disepakati terlaksananya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA. Secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA berdasarkan deklarasi di Cepu 2015 berikut. Yang pertama yaitu menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara di kawasan ASEAN. Yang kedua yaitu memeratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utamanya dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan organisasi perdagangan bebas di kawasan ASEAN dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan AFTA yang pertama yaitu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggota ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kekuatan regional dalam menghadapi perdagangan global. Yang ketiga yaitu Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC dibentuk di Canberra, Australia tahun 1989. Diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke. APEC merupakan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada saat pertama berdirinya APEC hanya beranggotakan 12 negara, yaitu Australia, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Korea Selatan, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Tujuan pembentukan APEC yaitu yang pertama, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang keempat yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi atau MEI. Uni Eropa atau MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilan bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Adapun tujuan dari MEE yang pertama yaitu integrasi Eropa dengan cara menjalani kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja.
Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, yaitu meluasnya hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE. Yang kelima atau yang terakhir yaitu World Trade Organization atau WTO. World Trade Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan dunia berperan menyelesaikan sengketa dagang di antara negara anggota dan mempromosikan serta memperkuat diterapkannya peraturan atau hukum perdagangan internasional yang telah disepakati. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan WTO yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan bisa di-like, komen, share, dan subscribe. Jika belum paham, sertakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.